Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi, salam edukasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Harisur Rahman. Saya salah satu alumni dari Biologi UGM yang sekarang bekerja di Stasiun Flora Fauna Bunder di bawah BKSDA Yogyakarta sebagai nutrisi satwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi pada acara ngaji ekologi yang ketiga bertemakan ekologi rusa. Sebelum saya menyampaikan tentang ekologi rusa, saya akan menjelaskan tentang taksonomi atau sistematika dari rusa itu sendiri. Rusa itu termasuk kelas apa sih? Kemudian ordo apa sih? Famili apa sih? Genus apa? Kemudian hingga ke spesies. Ya, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ekologi ketiga tentang ekologi rusa ini diinisiasi oleh Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia atau WAGLERI pada tanggal 30 Juli 2020. Yang pertama, ekologi. Pengertian ekologi sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suka pada ngaji ekologi pertama beberapa waktu yang lalu. Kemudian, rusa itu termasuk kelas apa toh? Kelas apa sih? Rusa termasuk kelas mamal. Ciri-ciri mamal itu seperti apa? Yang pertama merupakan kelas yang paling maju dalam perkembangannya. Kemudian tubuh umumnya dikelilingi oleh rambut, kulit dilengkapi dengan berbagai kelenjar, tengkorak dengan 2 kondile occipitalis, kemudian rahang umumnya dilengkapi dengan gigi dengan beberapa bentuk yang terbenam dalam suatu kantung pada rahang. Selanjutnya, tungkai teradaptasi untuk jalan, memanjat, menggali, berenang, dan terbang. Kemudian jari tertutup oleh cakar, kuku atau teracak. Jantung terdiri dari 4 ruang dengan hanya ada arkus aorta kiri. Kemudian paru-paru besar dan elastis untuk pernapasan. Diafragma di antara ruang abdominal dan ruang dada. Kemudian jantan dengan penis, fertilisasi internal, telur kecil atau sangat kecil umumnya tertahan dalam uterus untuk perkembangan. Betina dengan kelenjar susu yang dikeluarkan untuk diberikan pada anak-anaknya. Suhu tubuhnya dapat diatur atau homeotermia. Terdapat 7 ruas tulang leher. Kemudian masa hidupnya dari masa Trias sampai sekarang. Ada 4.400 jenis yang masih hidup dan banyak sekali yang telah menjadi fosil atau punah. Kemudian terdapat suatu ordo di Australia yang disebut platypus yang bertelur di sungai. Kelas ini dibagi menjadi 3 subkelas, 28 ordo. Kemudian dari beberapa ordo diantaranya telah punah. Anggota dari kelas Mammalia ada sekitar 20 ordo. Yang pertama monotremata, contohnya landak Papua, kemudian Marsupialia, kanguru, Insectivora, cerurut, Scadensia, contohnya tupai, Dermaptera cukbo, Chiroptera, contohnya kalong, Edentata, contohnya sloth, Polydota, terenggiling, primata kera ekor panjang, kemudian Lagomorpha kelinci, Rodentia, anggotanya tikus, Cetacea, paus lumba-lumba, Carnivora ada harimau, kemudian Pinnipedia walrus, Tubulidentata ada aardvark, kemudian Hyracoidea ada hirak. Nah, untuk ketiga ordo Pinnipedia, Tubulidentata, dan Hyracoidea ini tidak terdapat di Indonesia. Kemudian ada Proboscidea, contohnya gajah, Sirenia, contohnya duyung.
kemudian Perissodactyla contohnya kuda, dan yang terakhir Artiodactyla itu rusa. Pada ordo Artiodactyla ini yang akan saya bahas lebih lanjut. Apa itu Artiodactyla? Artiodactyla adalah salah satu ordo dari kelas mamalia yang terdiri dari kurang lebih 220 spesies, termasuk banyak di antaranya yang memiliki nilai ekonomi bagi manusia. Karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, berkuku dan bertelapak genap. Kedua, kaki panjang beradaptasi untuk pergerakan yang cepat. Ketiga, jari kaki ungu ligret. Jari nomor 3 dan 4 selalu berkembang sama panjang. Jari kaki pinggir telah tereduksi. Kemudian yang keempat, mempunyai perut yang besar dan kompleks dengan 2 atau 4 ruangan. Kemudian yang kelima, mempunyai sepasang tanduk. Untuk rusa ini disebut dengan rangga. Untuk distribusi Artiodactyla sendiri hampir di seluruh dunia. Kemudian ordo Artiodactyla ini dibagi menjadi 3 subordo, yaitu Suina, Ruminansia, dan Tilopoda. Dari subordo Suina ini dibagi menjadi 2 famili, yaitu Suidae dan Hippopotamidae. Kemudian untuk Ruminansia sendiri ada famili Cervidae, Giraffidae, Antilocapridae, dan Bovidae. Dan subordo Tilopoda familinya hanya Camelidae. Ruminansia. Apa itu ruminansia? Ruminansia adalah pemamah biak, adalah kelompok herbivora yang mencerna makanannya 2 kali untuk mendapatkan serat. Pengeluaran kembali makanan yang telah tercerna sebagian yang disebut cad. Keluar dari rumen yang mengunyahnya untuk kedua kalinya disebut juga cutting. Hewan ruminansia memiliki 4 lambung, yaitu rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, domba, kambing, dan rusa. Rusa ini termasuk dalam famili Cervidae. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri dari famili Cervidae itu merupakan mamalia ruminansia yang memiliki rangga. Rangga atau antler berbeda dengan tanduk atau horn. Keduanya berbeda dalam hal komponen dan sifat pertumbuhan. Rangga adalah sebuah jaringan tulang yang tumbuh keluar anggota tubuh, mengeras, meluruh, lepas, dan tumbuh kembali secara terus-menerus. Sedangkan tanduk horn berbahan dasar keratin dan akan terus menempel tanpa mengalami siklus. Badrut 2018. Famili Cervidae ini terdapat 2 subfamili, yaitu Cervinae dan Capreolinae. Cervinae sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Muntiacini dan Cervinae. Untuk Muntiacini contohnya Muntiacus atau kijang. Sedangkan Cervinae ada Exis dan Cervus. Kijang dan rusa ini memiliki perbedaan, yaitu ukuran dari segi ukuran tubuh serta dari ranggahnya. Untuk kijang sendiri, ranggahnya tidak bercabang atau hanya 1 lurus, sedangkan rusa bisa bercabang hingga 3. Kemudian konservasi rusa di Indonesia ini ada 7 jenis. Rusa di dunia ada 47 jenis famili Cervidae. Kemudian 7 jenisnya ada di Indonesia. Semua jenis rusa endemik dilindungi, PP nomor 7 tahun 99. Pertimbangannya karena tingkat perburuan ilegal yang tinggi. Kemudian 7 jenis endemik yang ada di Indonesia, yang pertama rusa sambar atau Cervus unicolor, asistic species, statusnya vulnerable atau VU. Kemudian rusa timor atau Cervus timorensis, aslinya tersebar di Pulau Jawa dan Bali, telah diintroduksi di pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku. Rusa timor tersebut telah mengalami spesiasi dan teridentifikasi terdapat 7 anak jenis subspesies rusa timor. Grab 2005. Saat ini status kategori rusa timor adalah vulnerable.
Kemudian ada rusa bawean, akses huli hanya ada di Pulau Bawean, Jawa Timur, status CR. Kemudian gijang merah, Muntiacus muncak, Asiatic species, statusnya less concern. Kemudian gijang kuning Kalimantan, Muntiacus anterodes, penyebaran di Kalimantan atau Borneo, statusnya near threatened. Kemudian gijang gunung Sumatera, Muntiacus montanus, hanya ada di Pulau Sumatera, statusnya data deficient. Kemudian ada satu jenis non-endemic, yaitu cital atau rusa total eksis jenis anak benua India termasuk Sri Lanka. Sumber eksploitasi 2020. Rusa Timur. Rusa Timur merupakan hewan yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan, mampu beradaptasi di dataran rendah hingga ketinggian 2600 mdpl. Habitat alami rusa terdiri dari beberapa tipe vegetasi seperti savana dan vegetasi hutan. Waktu makan rusa yaitu pagi dan sore hari. Jenis makanannya berupa rumput maupun tumbuhan perdu. Pada rusa jantan memiliki ranggah yang bercabang 3. Rusa biasanya hidup berkoloni dengan satu jantan. Rusa jantan biasanya sebelum melakukan perkawinan, mereka saling beradu kekuatan dengan jantan lainnya, sehingga ada yang dinamakan dengan jantan dominan. Ciri jantan dominan biasanya ranggahnya kuat, besar, sudah keras, lalu suka berkubang di air lumpur untuk menarik pasangan betina. Rusa mampu hidup selama 15-20 tahun, baik di penangkaran maupun di alam liar. Rusa ini banyak diburu untuk pemenuhan pangan dan kesenangan bagi manusia, untuk perburuan, untuk taman buru, serta untuk pangan. Untuk cara perkembangbiakannya, rusa ini sebenarnya sangat mudah, sama seperti halnya kambing maupun domba. Namun, dalam hal ini, rusa harus ditempatkan pada kandang yang luas, minimal 5x10 meter dengan ada tempat makan yang telah ada atapnya sehingga tidak kehujanan, maupun jika lebih baik lagi itu ada pohon di tengah kandang supaya udaranya sejuk dan untuk berteduh. Rusa Timor sekali beranak itu hanya 1 per tahun, sehingga perkembangannya sedikit lambat dibandingkan dengan hewan ruminansia lainnya. Kemudian ini perilaku rusa, yang mana yang sebelah kiri ini dia sedang berkubang karena cuaca yang panas. Selain itu dia juga untuk menarik pasangan betina. Nanti dari salah satu yang berkubang ini mereka akan beradu kuat seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Gambar ini sebenarnya berupa video, namun jika diputar ini malah lelet. Coba saya akan putar videonya. Ya, ini salah satu video yang berkubang. Dia jika cuacanya panas menyukai kubangan-kubangan air yang berlumpur ini untuk membasahi tubuhnya. Setelah berkubang, rusa-rusa ini kemudian akan lari-lari untuk menarik pasangan dari betina.
Bisa dilihat dalam video. Kemudian ini yang setelah berkubang mereka akan bertarung untuk menjadi yang dominan. Biasanya jika yang kalah mereka akan lari. Kemudian yang dominan atau yang menang ini akan mengawini betina-betina yang sudah siap kawin. Kemudian ini ada cara penangkapan rusa yang dilakukan di Stasiun Flora Fauna Bunder menggunakan jaring tanpa menggunakan bius, karena menggunakan jaring lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan bius, karena jika menggunakan bius membutuhkan waktu yang lama dan resikonya mahal untuk biusnya. Ini pun berupa video, nanti saya tayangkan videonya. Kemudian yang sebelah kanan ini penandaan atau tagging. Ya, ini penangkapannya, caranya seperti itu. Perlu beberapa orang karena rusa ini sangat kuat. Kemudian ini penandaan atau tagging hanya dilakukan oleh ahlinya atau dokter hewan. Penandaan ini bertujuan untuk memberikan recording pada rusa di penangkaran. Recording ini tujuannya untuk mempermudah dalam pengelompokan supaya tidak terjadi inbreeding. Karena jika terjadi inbreeding maka hasil anakannya itu kurang baik. Kemudian lanjut landasan hukum. Landasan hukumnya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian PP Nomor 3 Tahun 94 tentang perburuan, PP Nomor 7 Tahun 99 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, PP Nomor 8 Tahun 99 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Kemudian Kepres 43 Tahun 78 tentang ratifikasi CITES. Kemudian Permenhub Nomor P19 Tahun 2005 tentang penangkaran TSL, dan Kemenhub Nomor 447 Tahun 2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran TSL, sumber eksploitasi 2020. Untuk landasan hukum ini bisa dibaca sendiri untuk lebih jelasnya. Kemudian kebijakan terkait rusa di Indonesia ada beberapa peraturan. Yang pertama ada PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Satuannya. Kemudian ada Kementan Nomor 4
104 tahun 2002 tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan. Ini rusa termasuk golongan aneka ternak. Jika lebih dari 300 ekor, termasuk peternakan rakyat, cukup izin dari bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Jika populasinya lebih dari 300 ekor, memerlukan izin usaha. Kemudian SK Dirjen PHKA nomor SK 131 tahun 2018, pedoman penangkaran rusa. Kemudian ada Permen LHK nomor P20 tahun 2018 diperbarui kemudian menjadi P106 tahun 2018. Kemudian ada juga Permen LHK nomor P6 tahun 2020 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Kepala BKPM. Kemudian Perdirjen PHKA nomor SK 142 tahun 2006, pendelegasian wewenang penerbitan izin penangkaran rusa Cerpus SPP dan Kijang Muntiakus Muncak kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Kemudian pada kedua keputusannya dinyatakan bahwa peraturan tersebut disusun untuk mendorong minat masyarakat dalam kegiatan pengembangbiakan rusa sebagai substitusi protein hewan atau ternak harapan. Dan yang terakhir, Kepdirjen KSDAN nomor SK1 tahun 2020 tentang kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar periode 2020. Untuk kuota rusa timur hidup itu sekitar 1.500 ekor dan 80.000 buah rangga di Papua dan Papua Barat. Sumber eksploitasi 2020. Kemudian upaya perlindungan rusa. Ada in situ, ke ex situ, fresh blood. Kemudian dari ex situ pengembalian ke habitat, ke in situ. Pembinaan habitat melalui suplai air, pakan, salt lick, pohon untuk berteduh dan lain-lain. Kemudian perlindungan dari perdagangan atau perburuan ilegal melalui patroli dan pengamanan. Kemudian pembinaan populasi melalui monitoring populasi, perilaku, menghindari inbreeding dan outbreeding. Kemudian perlindungan dari konflik satwa dengan manusia melalui sosialisasi dan kampanye penyadartahuan. Kemudian surveillance terintegrasi terhadap potensi penyebaran penyakit. Perlindungan rusa melindungi ekosistem termasuk jenis-jenis lain yang berada di habitat yang sama. Contoh komodo, harimau, buaya, dan lain-lain. Sumbernya dari eksploitasi 2020. Kemudian pemanfaatan TSL PP nomor 8 tahun 99. Spesies TSL dilindungi atau tidak dilindungi. Kemudian bentuk kegiatannya ada penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat, pemeliharaan untuk kesenangan. Kemudian dari situ ada mekanisme izin. Sumber eksploitasi 2020. Harapan pemanfaatan rusa sendiri ada dua, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat ekologi. Untuk manfaat ekonomi, yaitu daging rusa relatif lebih disukai oleh masyarakat karena dagingnya yang lembut. Hasil penelitian bahwa daging rusa lebih menyehatkan dibanding kelompok hewan ternak yang telah didomestikasi lebih awal. Sapi, kerbau, kambing, domba, babi. Kemudian rangga muda rusa dan organ lainnya sebagai salah satu bahan dasar racikan obat-obatan tradisional, bahan baku farmasi, dan menjadi peluang bioprospeksi. Kemudian rangga yang tua itu biasanya dibuat seperti seni, ukiran, atau jika di Kalimantan itu biasanya dibuat gagang untuk mandau. Kemudian satwa buru selain diawetkan bagian kepala dan rangga kerasnya sebagai hiasan dinding atau tropi dan sebagai bahan ukiran. Kemudian sebagai objek untuk wisata terbatas atau ekowisata. Manfaat ekologi. Populasi di penangkaran rusa ex situ yang terjaga kemurnian genetiknya. Itu akan di backup populasi rusa alam atau pengembalian ke habitatnya. Ex situ link to in situ. Terutama untuk jenis kijang kuning Kalimantan, kijang gunung Sumatera, rusa bawean, kijang merah, dan juga rusa jenis lainnya. Sumber eksploitasi 2020. Kemudian ini tahapan untuk proses izin penangkaran. Itu penangkaran dan tahapan proses izinnya ada
penangkaran itu tujuannya apa, jenis dan caranya. Kemudian yang ketiga izin. Setelah itu ke unit penangkaran. Dari unit penangkaran ada standar kualifikasi penangkaran. Setelah itu ke produksi. Lingkungan terkontrol, yang pertama captive breeding, kedua wild based population management, dan jangan lupa selalu menggunakan animal welfare. Kemudian fasilitas produksi. Dari fasilitas produksi ini kemudian ke pemanfaatan. Dalam pemanfaatan ini ada penandaan dan sertifikasi. Penandaan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam video. Kemudian sertifikasi ini dibuat sertifikat untuk upaya peredaran atau penangkaran, izin penangkaran. Kemudian ada audit. Dari pemanfaatan ini ada dua, yaitu untuk perdagangan atau untuk kesenangan. Kemudian sanksinya administratif, pembinaan dan pengendalian teknis dan administrasi, sumber eksploitasi 2020. Ya, sekian. Terima kasih penjelasan tentang ngaji ekologi tentang rusa pada acara ngaji ekologi yang ketiga. Jika ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Jika kurang jelas, mohon bisa ditanyakan pada forum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi, salam edukasi.